Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Hidayat. Saya bekerja di konsultan pajak dalam asosiasi AKP2I. Alhamdulillah, kami bersama teman-teman membangun sebuah pondok pesantren di dalam Yayasan Darul Quran Peduli, di mana moto pendidikan kami yaitu pendidikan berbasis akhlak dan bisnis, insya Allah dapat memutus rantai kemiskinan jiwa dan harta. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, tempat pendidikan yang kami dirikan ini diprioritaskan untuk duafa dan gratis tanpa dipungut biaya. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah kita bisa menyelenggarakan pendidikan. Perkenankanlah kami menyampaikan sebuah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat dalam kemajuan Islam, yaitu membentuk generasi-generasi Islam dan mewujudkan peradaban Islam yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yang pertama, yayasan ini didirikan dengan nama Yayasan Darul Quran Peduli, disingkat dengan DAQ Peduli. Kami bersama teman-teman membangun sebuah visi dan misi yayasan. Visi yayasan yaitu menjadi lembaga yang memfasilitasi penghafal Al-Quran dan membentuk pribadi yang mandiri, terjalin keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga terwujud generasi terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendukung visi tersebut, maka kami mengembangkan misi. Yang pertama, mewujudkan pesantren tahfiz agrobisnis yang peduli terhadap kalangan yang belum mampu secara finansial. Yang kedua, mewujudkan pesantren yang peduli terhadap kemajuan generasi Islam dengan berbekal ilmu pengetahuan, khususnya Al-Quran, dengan agrobisnisnya. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga yang berkompeten dalam bidang Al-Quran dan agrobisnis. Yang keempat, mewujudkan kampung ternak, pertanian, perkebunan, perikanan, dan agrowisata untuk masyarakat di sekitar pesantren. Kelima, mewujudkan pendidikan yang dapat menjangkau semua kalangan dengan prioritas bagi kalangan yang tidak mampu. Dan yang keenam, mewujudkan umat Islam yang mempunyai keahlian seimbang antara dunia dengan akhirat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan umat Islam yang mandiri, terdepan dalam mengembangkan keahliannya di bidang Al-Quran dan agrobisnis, sehingga dapat bermanfaat secara luas umumnya untuk bangsa Indonesia. Adapun konsep pesantren tahfiz agrobisnis kita kembangkan menjadi 7 pilar. Yang pertama, pesantren agrobisnis Darul Quran Peduli sebagai pusat pendidikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagai pusat pendidikan agrobisnis. Yang ketiga, pemberdayaan kampung ternak. Dan yang keempat, pemberdayaan kampung pertanian. Kelima, pemberdayaan kampung perkebunan. Yang keenam, pemberdayaan kampung perikanan. Dan yang terakhir, pemberdayaan kampung agrowisata. Adapun keunggulan yang kami canangkan di dalam pesantren ini, bahwa yang pertama, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara gratis. Yang kedua, santri diharapkan mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga, santri mempunyai keahlian di bidang agrobisnis dan dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat, baik di dalam pondok maupun di luar pondok pesantren. Yang keempat, keberadaan pondok pesantren tahfiz agrobisnis dapat memberikan nilai tambah baik secara ekonomi maupun dari sisi keagamaan pada lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, santri dapat menciptakan lapangan pekerjaan setelah lulus nanti. Keenam, target santri dalam 3 tahun insya Allah hafal 30 juz dan pulang membawa hasil keuntungan dari praktek agrobisnis. Hasilnya dapat digunakan untuk modal usaha atau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pesantren tahfiz agrobisnis menjadi rujukan
dan inspirasi pesantren tahfiz lainnya, insya Allah. Berikut pembangunan pesantren tahfiz agrobisnis Darul Quran Peduli. Ada 2 lokasi pembangunan. Di lokasi A, sebagai lahan pendidikan santri, luas tanahnya 1.227 meter persegi. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk membangun asrama maupun masjid serta prasarananya itu dibutuhkan Rp3.259.615.000. Adapun di lokasi B, yaitu lahan agrobisnis dan wisatanya, nanti luas tanahnya 24.880 meter persegi. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun di sana sebesar Rp1.005.600.000. Nah, dalam pelaksanaannya nanti lokasi A ini dijadikan sebagai asrama dan masjid untuk sarana pendidikan. Nanti setiap jam 7 pagi insya Allah mereka akan berangkat ke lokasi agrowisata yang berjarak kurang lebih 2 km. Ya, nanti menggunakan sepeda, dan sampai di lokasi agrobisnis mereka akan diajarkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana okulasi, stek, kultur jaringan, dan lainnya, termasuk bagaimana pengembangan budidaya perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Kemudian hasil daripada lahan agrowisata tadi nanti dipasarkan di lokasi A. Selain lokasi A sebagai tempat asrama dan masjid, juga di lokasi A nanti akan dibangun, yaitu tempat di mana produk-produk hasil santri itu akan dipasarkan di lokasi A. Dan santri di lokasi B ini hanya dari jam 7.30 sampai jam 11 pagi. Selanjutnya dia kembali ke lokasi A dan belajar sampai istirahat, kemudian sampai bangun lagi. Itulah sekelumit pendidikannya, dan nanti diatur sesuai dengan Diknas pendidikannya maupun sesuai dengan pesantren. Ya, kalau kita lihat di sini pembangunan set plan A-nya, kalau kita lihat dari gambarnya, asrama ada di lantai bawah, ya, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2 asrama ini menjadi lantai dasar masjid. Nah, seperti ini. Adapun set plan di lokasi B, lahan agrobisnis dan wisata di sini. Nah, ini di sini ada danaunya yang sudah dibuat, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, nanti di sini pun ada masjid, kemudian ada tempat olahraga, kemudian ada tempat pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain untuk penunjang praktek untuk agrobisnis. Perlu saya sampaikan bahwa anak kelas 1 dan kelas 2 dia belajar produksi, bagaimana produksi tanian, perkebunan, peternakan. Kemudian anak kelas 3-nya itu nanti belajar marketing, bagaimana belajar memasarkan produk hasil budidaya dari anak kelas 1 dan kelas 2. Santri di pesantren ini semuanya laki-laki dan dimulai dari kelas 1 SMA atau setingkat dengan SLTA, yang nantinya hanya 3 tahun belajar di pesantren ini. Berkaitan dengan legal, alhamdulillah yayasan sudah berdiri sejak tahun 2020, tepatnya 29 September. Kemudian sudah ada NIB dan sudah ada Badan Hukum Menkumham. Kemudian selain itu juga yayasan sudah menyelesaikan akte wakaf yang di lokasi A. Mudah-mudahan setelah selesai nanti izin IMB, yaitu izin mendirikan bangunan, nanti akan diselesaikan akte wakaf yang ada di lokasi B. Ini alamat sekretariatnya, yaitu Jalan Hos Sokro Aminoto nomor 35, Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, ya. Sedangkan alamat pesantren ada di Desa Pengaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ya. Kemudian jika teman-teman atau saudara kaum muslimin mau mendonasikan hartanya di jalan Allah, bisa menyalurkan wakaf, infak, dan sodako melalui Bank BSI nomor rekening 812.000.8211 atas nama Darul Quran Peduli, ya, ada kata pedulinya di sini, ya. Nah, ini nomor teleponnya 227333576, kemudian email, kemudian ini alamat webnya YouTube, ya, kemudian ada Instagramnya juga, Daku Peduli. Jangan khawatir, menyumbang di pesantren ini kami pendiri maupun pengurus tidak akan mengambil
uang dari hasil wakaf, infak, dan sodako saudara. Bahkan kami para pendiri, ya, sebagian harta kami dari usaha, ya, khusus untuk saya sendiri dari hasil usaha di bidang jasa konsultan pajak, ya, insya Allah 50% dari sebagian harta kami akan didonasikan untuk kepentingan operasional maupun pembangunan pesantren Darul Quran Peduli. Jadi tidak perlu khawatir lagi, ya, bahwa semua dana wakaf, infak, dan sodako ini betul-betul disalurkan untuk pembangunan maupun untuk operasional santri. Ya, kalau kita lihat di lokasi A, pembangunan sudah berjalan. Ya, pembangunan ini tembok asrama sudah dibangun, ya. Kemudian tiang-tiangnya juga, ya, fondasi, sarana air di sini sudah dibangun. Ini tempat para pekerja nih, S-nya di lokasi A, ya. Ini jalan raya, ya, jalan raya masuknya di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Barat, ya. Ini di lokasi A, ya. Kemudian di lokasi B yang nantinya dijadikan sarana praktek agrobisnis dan juga sekaligus sebagai sarana untuk agrowisata, perlu dipahami bahwa di sekeliling yayasan ini ada tanah penduduk sekitar 40 hektar yang nantinya itu nanti akan dijadikan tempat untuk melaksanakan program yang 7 pilar tadi, ya, bersama-sama dengan masyarakat mau mewujudkan kampung peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, ya. Nah, di sekeliling tanah masyarakat juga ada tanah perhutani seluas 1000 hektar yang insya Allah kita bisa pinjam juga atau kita sewa untuk perluasan agro bisnisnya. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah kabulkan seluruh program Yayasan Darul Quran Peduli. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf apabila mengganggu daripada aktivitas Bapak Ibu, teman-teman, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.